Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah menakjubkan yang terjadi pada masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Menceritakan tentang 7 orang pemuda yang tertidur dengan sangat lelap, atau lebih tepatnya Allah tidurkan di dalam sebuah gua selama kurun waktu 309 tahun. Mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus untuk mempertahankan keimanannya. Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, yang ditafsir secara jelas jalan ceritanya. Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like dan share. Al-Kisah, dikala Umar Ibnul Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi. Mereka berkata kepada Khalifah, "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar. Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi." Umar menjawab, "Baiklah wahai saudaraku, apa yang ingin kamu tanyakan?" Kemudian salah satu dari ketiga pendeta itu maju dan berkata, "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci, gembok, mengancing langit. Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh, gemak, di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak, kemudian berkata, bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan, sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi, dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang saat itu hadir, segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Selamatkanlah agama Islam." Ali bin Abi Thalib kebingungan dan bertanya, "Mengapa?" Salman kemudian menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab. Mendengar hal tersebut, Ali bin Abi Thalib segera berangkat menuju rumah Khalifah Umar dengan langkah yang mantap, mengenakan burdah yang merupakan warisan dari Rasul Allah. Ketika Umar melihat kedatangan Ali bin Abi Thalib, ia bangkit dari tempat duduknya dan dengan cepat memeluknya, sambil mengucapkan, "Ya Abal Hasan, setiap kali ada kesulitan besar, engkau selalu datang ketika kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan." Para pendeta Yahudi itu kemudian mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum memberikan jawaban, Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Aku ingin mengajukan suatu persyaratan kepada kalian, bahwa jika aku berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan isi Taurat, kalian harus bersedia untuk memeluk agama kami dan beriman." "Ya baik," jawab mereka. "Sekarang tanyakanlah satu demi satu." Mereka mulai bertanya, "Apakah induk kunci, gembok, yang mengancing pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Induk kunci itu ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah." Para pendeta Yahudi bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" "Anak kunci itu ialah kesaksian, syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah," jawab Ali. Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka, sambil berkata, "Orang itu benar juga." Mereka bertanya lagi, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya." "Kuburan itu ialah ikan hiu, Hat, yang menelan Nabi Yunus putra Mata," jawab Ali bin Abi Thalib.
Nabi Yunus dibawa keliling ke 7 samudera. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ali bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu ialah, pertama, Adam. Kedua, Hawa. Ketiga, unta Nabi Soleh. Keempat, domba Nabi Ibrahim. Kelima, tongkat Nabi Musa, yang menjelma menjadi seekor ular. 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Imam Ali lalu mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi seorang pendeta lainnya, bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan. Sahut Ali bin Abi Thalib, coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Ali bin Abi Thalib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang. Lalu ia berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasul Allah, kekasihku telah menceritakan kepadaku, bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Apesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Apesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dikianius. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya, dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya. Ali bin Abi Thalib menerangkan, hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjangnya 1 farsah, sama dengan ke-8 km, dan lebarnya pun 1 farsah. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas, dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah, juga semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah, demikian pula di sebelah baratnya. Sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas, untuk duduk para pepati dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala. Sampai di situ pendeta itu berdiri lagi sambil berkata, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat. Hai saudara Yahudi, kata Ali menerangkan, mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah,
dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutera berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutera berwarna hijau. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang, terdiri dari anak-anak para cendekiawan, untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding lebih dulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri. Pendeta itu berdiri lagi, lalu berkata, "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Ali bin Abi Thalib menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasul Allah menceritakan kepadaku, bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja, masing-masing bernama Tamliha, Miksalmina, dan Mihaslimina. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri, masing-masing bernama Martelius, Kasitius, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawa, masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang yang seorangnya lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat, lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya dan setelah itu ia mengibas-ngibaskan sayap serta bulunya, sampai sari bunga itu habis dipercikan ke semua tempat sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula, lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni. Sambil berkecimpung di dalamnya, burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya, sampai wewangian murni yang ada dalam piala itu habis dipercikan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja, sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka dan zalim. Ia mengaku diri sebagai Tuhan, dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu, sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya, dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang cerdas yang bernama Tamliha memperhatikan keadaan sang raja. Ia berpikir, lalu berkata di dalam hati, kalau Dikianius itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan. 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada satu hari tibalah giliran Tamliha menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamliha untuk makan dan minum, tetapi Tamliha sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamliha, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" "Teman-teman," sahut Tamliha, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Teman-temannya berkata, "Apakah yang merisaukan hatimu?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit,
ujar Tamliha menjelaskan. Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini, siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri, siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dikianius. Teman-teman Tamliha lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamliha diciumi sambil berkata, "Hai Tamliha dalam hati, kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamliha, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamliha lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamliha berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari Raja Dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh 7 farsah, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya, "Hai penggembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut penggembala itu. "Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu. Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab penggembala itu. Tamliha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka, dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamliha bersama teman-temannya berhenti. Penggembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki, diikuti oleh seekor anjing miliknya. Waktu cerita Ali bin Abi Thalib terhenti sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata, "Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya." "Hai saudara Yahudi," kata Ali bin Abi Thalib memberitahukan, "kekasihku Muhammad Rasul Allah menceritakan kepadaku, bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir." Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita." Mereka minta kepada penggembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamliha dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat, dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah." Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, "Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?" Gunung itu bernama Nagles dan nama gua itu ialah Wasit, atau disebut juga dengan nama Heram. Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya, secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu.
Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka, berjaga-jaga sambil menjulurkan dua kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah mewakilkan dua malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika waktu Raja Dicanius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicanius sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya, ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jish, bahan semacam semen. Selesai dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lampau, Allah mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi." Tamliha kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai penggembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamliha memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah Roh Allah." Tamliha berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata seorang diri, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamat-amati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apesus," sahut penjual roti itu. "Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamliha lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. "Kalau yang kau katakan itu benar," kata Tamliha, "urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan. Karena uang yang dibawa Tamliha itu uang zaman lampau, yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru." Ali bin Abi Thalib menerangkan, "Kekasihku Muhammad Rasul Allah menceritakan kepadaku, bahwa uang yang dibawa oleh Tamliha dibanding dengan uang baru, ialah tiap dirham lama sama dengan 10, dan 2/3 dirham baru." Ali bin Abi Thalib kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamliha, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamliha. "Uang ini ku dapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham.
Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikianius. Penjual roti itu marah, lalu berkata, apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan, padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olok aku? Tamliha lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliha, bagaimana cerita tentang orang ini? Dia menemukan harta karun, jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamliha, raja berkata, engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihi salam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat. Tamliha menjawab, Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini. Raja bertanya sambil keheran-heranan, engkau penduduk kota ini? Ya, benar, sahut Tamliha. Adakah orang yang kau kenal? Tanya raja lagi. Ya, ada, jawab Tamliha. Coba sebutkan siapa namanya, perintah raja. Tamliha menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang. Tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini? Ya, tuanku, jawab Tamliha, utuslah seorang menyertai aku. Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliha pergi. Oleh Tamliha mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamliha berkata kepada orang yang mengantarkan, inilah rumahku. Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, kalian ada perlu apa? Utusan raja yang menyertai Tamliha menyahut, orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Orang tua itu marah, memandang kepada Tamliha. Sambil mengamat-amati ia bertanya, siapa namamu? Aku Tamliha anak Filistin. Orang tua itu lalu berkata, coba ulangi lagi. Tamliha menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliha sambil berucap, ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikianius, Raja Durhaka. Kemudian diteruskannya dengan suara haru, ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa alaihi salam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamliha, raja segera turun dari kuda. Oleh Raja Tamliha diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya, hai Tamliha, bagaimana keadaan teman-temanmu? Kepada mereka Tamliha memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Apesus diurus oleh 2 orang bangsawan istana. Seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua. Demikian Ali bin Abi Thalib melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamliha semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamliha berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda, atau gemerincingnya senjata. Mereka pasti menduga Dikianius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka. Semua berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamliha datang, teman-temannya berdiri kegirangan, dan Tamliha dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamliha mereka berkata, puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikianius. Tamliha menukas, ada urusan apa dengan Dikianius? Tahukah kalian, sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini? Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja, jawab mereka. Tidak, sangkal Tamliha, kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dikianius sudah lama meninggal dunia,
Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti, dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian. Teman-teman Tamliha menyahut, "Hai Tamliha, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamliha balik bertanya, "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu." Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman, "Dan begitulah kami menyerempakkan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, dan bahwa saat itu tidak ada keraguan padanya. Apabila mereka berbantahan antara mereka dalam urusan mereka, maka mereka berkata, 'Binalah di atas mereka satu bangunan, pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka.' Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, 'Kami akan membina di atas mereka sebuah masjid.'" Sampai di situ Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, "Itulah, hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka? Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?" Pendeta Yahudi itu menjawab, "Iya, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi, walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini. Wallahu a'lam bishawab."